Bergelut di dunia pertanian membuat kita harus tahu, pupuk apa yang cocok digunakan untuk tanaman kita. Kita harus tahu karakteristik pupuk kimia yang serba instan. Cara kerja pupuk slow release merupakan kebalikan dari pupuk fast release, yaitu unsur hara dilepaskan secara sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu efek daripada pupuk tersebut tidaklah secepat pupuk fast release. Contoh pupuk slow release antara lain SP36, TSP, dan pupuk organik atau pupuk kandang. Karena sifat pelepasannya yang lambat tersebut, maka cara aplikasi pupuk slow release dilakukan sekaligus sebagaimana kebutuhan lahan. Waktu pemberian pupuk slow release biasanya, pada tanaman hortikultura, dilakukan saat proses oleh tanah yaitu sebagai pupuk dasaran. Pupuk slow release kimia lambat pelepasannya karena terdapat bahan pembungkus berupa selaput polimer. Sedangkan pada pupuk kandang atau organik juga disebut slow release karena memerlukan proses mikrobiologis atau pengomposan. Yaitu proses di mana bahan organik diubah atau diurai menjadi unsur hara yang bisa diserap tanaman. Bila dengan tujuan hemat biaya, pupuk slow release adalah salah satu jalannya. Terutama pada saat musim hujan. Tapi meskipun secara teori pupuk slow release lebih efisien dan hemat, ternyata tidak bisa diterapkan serampangan begitu saja. Ada tanaman yang cocok, ada juga yang tidak cocok. Oleh sebab itu, kita perlu melihat dua pertimbangan, yaitu usia produktif tanaman dan waktu atau rentang panennya. Sayuran buah seperti cabai, kacang panjang, terong dan tomat memiliki usia produktif yang lebih lama. Tapi ketika sudah mulai berbuah, jarak panennya cukup dekat. Maka penggunaan pupuk slow release harus tepat. Sebenarnya, antara pupuk slow release dan pupuk fast release tidak berbeda dalam kandungan unsur haranya. Hanya masalah cepat terurai atau tidak, itu saja. Kalau pupuk fast release itu sudah banyak kita lihat dan sering kita gunakan. Pupuk-pupuk seperti NPK, urea, ZA, KCl, kalinitra, kalsinit, pupuk organik cair, itu semua adalah fast release. Rata-rata pupuk fast release bersifat higroskopis dan memiliki tingkat kelarutan yang tinggi. Jika terkena air akan langsung ambiar dan larut. Pupuk fast release mudah hanyut dan tercuci oleh aliran air. Bahkan untuk urea, pemberian dengan cara tabur bisa kehilangan nitrogennya. Karena bisa menguap dalam bentuk gas NH3. Bahkan untuk pupuk yang higroskopis, penyimpanan yang tidak tertutup rapat setelah dibuka bisa membuatnya menjadi cair. Contohnya adalah gandasil D dan urea. Sifat mudah larutnya ini yang dianggap kurang efisien dalam pemupukan dengan cara tertentu. Karena unsur haranya akan mudah hanyut oleh air. Apalagi saat musim penghujan. Kalau dikocor akan mudah hanyut, akhirnya sebagian unsur hara akan lari dan mengalir mengikuti hilirnya aliran air. Berbeda dengan pupuk slow release. Ia tidak mudah pecah atau larut dengan air. Sehingga, unsur hara hanya akan terlepas sedikit demi sedikit. Katanya, pupuk ini bisa melepaskan unsur hara sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bagaimana bisa, pupuk bisa tahu kebutuhan tanaman? Apakah akar tanaman akan mengumpul di tempat peletakan pupuknya? Kemudian melilitnya ketika akar butuh unsur hara? Kalau saya tidak menganggapnya seperti itu. Pupuk slow release sepertinya mempunyai daya lepas unsur hara yang sudah terukur. Misalnya, ketika tanaman membutuhkan nitrogen 4 kg setiap 6 bulan. Kemudian pupuk slow release hanya mampu melepaskan sebanyak 3 kg. Bagaimana? Ini, namanya membatasi tanaman akan kebutuhan unsur haranya. Makanya, tanaman-tanaman yang membutuhkan unsur hara cepat kurang cocok untuk diberi pupuk slow release.
Kalau digunakan untuk pupuk susulan, jelas pupuk slow release tidak cocok. Karena cabai adalah tanaman yang cepat dipanen. Ketika semakin besar pun kebutuhan pupuknya juga mengikuti. Maka, penggunaan pupuk slow release ini saya sarankan hanya untuk pupuk dasar saja. Pupuk slow release yang bisa digunakan untuk musim hujan adalah pupuk kandang dan SP36. Selama ini, yang kita kenal pupuk slow release berbentuk tunggal. Tapi ada juga merek pupuk slow release yang bentuknya seperti NPK, lengkap kandungannya mulai dari nitrogen, fosfor, kalium, bahkan sampai unsur hara mikronya. Kalau untuk tanaman semusim seperti cabai, pupuk slow release lebih cocok digunakan sebagai pupuk dasar saja. Sebagai susulan, slow release bisa juragan gunakan pada tanaman tahunan yang nilai ekonominya tinggi, seperti sawit, duren, kakao, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa rekomendasi produknya. Dalam pupuk Osmocote ada kandungan 17% nitrogen, 11% fosfat, dan 10% kalium larut air. Kandungan nitrogennya lebih tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan daun. Pupuk ini juga cocok untuk digunakan dalam persemaian atau pembibitan tanaman cengkeh, kopi, lada, kelapa sawit, dan sebagainya. Aplikasi pupuk ini bisa bertahan selama 270 hari dalam sekali aplikasi. Hara akan selalu tersedia dalam tanah, sekalipun tanah dalam keadaan pH yang rendah. Dengan begitu, akan menghemat biaya dan tenaga kerja. 500 gram pupuk ini harganya 80 ribuan. Pupuk dengan merek ini ada banyak jenisnya. Ada juga pupuk Osmocote yang dominan fosfat dan kalium. Maka baik digunakan untuk pembuahan. Ada juga yang kandungannya seimbang. Harganya kurang lebih sama. Pillow Slow Release adalah pupuk majemuk makro dan mikro, yang diprioritaskan untuk tanaman tahunan atau tanaman berbatang keras seperti kelapa sawit, durian, mangga, jeruk, dan segala jenis tanaman yang berbatang keras. Dapat meningkatkan kualitas daun dan mempercepat proses pembuahan, serta bisa berbuah terus-menerus tanpa mengenal musim. Karena bentuknya padat, maka secara teknis sangat mudah dalam pengaplikasian pupuk Pillow Slow Release, serta sangatlah cocok untuk pemupukan di area perkebunan tanpa harus menggunakan air atau dikocorkan. Dalam pupuk ini ada kandungan lengkap NPK, hara mikro, bahan organik, sampai ada juga 3 hormon pengatur tumbuh, yang tidak lain adalah giberelin, sitokinin, dan auksin. Harga satu box pupuk ini sekitar 60 ribuan. Grade fertilizer dalam pupuk ini ada 19 nitrogen, 10 fosfat, 13 kalium, 2,5 magnesium oksida, dan beberapa unsur hara mikro. Namanya pupuk slow release, pupuk Escacot juga tersedia untuk tanaman dalam jangka waktu yang lama, tanpa menimbulkan efek terbakar pada tanaman. Tanpa harus mencampur, juragan bisa menggunakan pupuk ini dalam sekali aplikasi namun bisa untuk memenuhi banyak kebutuhan tanaman. Per kemasan repak 1 kg pupuk Escacot harganya sekitar 60 ribuan. Itu tadi, sedikit banyak penjelasan mengenai pupuk slow release. Semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru berikutnya. Sampai jumpa.